Bapak Ibu, mari kita berdoa dulu, kita satukan hati. Silakan duduk, nggak apa-apa. Bapa yang maha baik, yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Benar Tuhan, hidup kami adalah penyembahan kepada Engkau saja. Turunkanlah sukacita dan damai sejahtera-Mu pada kami Tuhan. Karena karunia ini hanya datang dari surga, dari Engkau saja. Biarlah setiap kami yang ada di sini merasakan hadirat Roh Kudus Tuhan. Karena hadirat-Mu menghibur kami, memberikan kekuatan baru. Terima kasih untuk kesempatan bersama ini Tuhan. Terima kasih untuk fellowship kami bersama. Kami percaya Roh-Mu ada bersama dengan kami. Haleluya. Dalam Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya senang ada di Full Gospel karena selalu disebut FGB Man itu adalah pengusaha. Karena definisi di FGB Man pengusaha itu siapa saja yang bisa memberikan nafkah bagi keluarganya. Tapi begitu keluar dari ruangan ini, saya bukan pengusaha lagi. Bapak Ibu, saya ini cuma karyawan. Ya, karyawan di PT Mulia Glass. Saya banyak juga berhubungan bisnis dengan Pak Ardian. Saya belajar banyak dari mentor saya Pak Ardian, dan beliau juga sebetulnya yang mengangkat saya menjadi wakil direktur di TNT pada periode lalu. Terima kasih Pak Ardian. Saya diminta, Pak katanya angkat topik leadership. Nah, kalau saya pikir-pikir ngangkat topik leadership karena background saya ini di bisnis, jadi mau nggak mau bau-bau topik saya ini berbau bisnis. Jadi mohon dimaafkan kalau nggak terlalu cocok. Iya. Iya. Dan ini saya angkat satu topik yang merupakan salah satu hukum leadership dari guru John C. Maxwell. Itu salah satu guru yang luar biasa, yang bahkan sampai satu presiden di Amerika Selatan itu bertobat karena beliau. Karena beliau ini adalah selama 40 tahun itu menjadi hamba Tuhan. Jadi ajaran-ajarannya itu sangat alkitabiah. Jadi untuk bisnis dia punya satu jalur sendiri, training orang-orang, mencetak trainer-trainer. Ya memang saya pernah ikut training beliau di Orlando, Amerika. Kemudian untuk rohani, saya kira semua tahu dia punya satu jalur yang namanya equip untuk para gereja-gereja. Ya. Dan saya dengar katanya sekarang dia punya untuk youths juga Pak. Jadi, dan cocok karena beliau backgroundnya juga adalah hamba Tuhan. Jadi rasanya cocok sama kita gitu. Dan salah satu hukum untuk menjadi satu leader yang baik, dia katakan, leader itu harus menjadi seorang navigator. Ya. Ini beliau katakan begini, ya, setiap orang itu bisa nyetir kapal. Kalau kayak di sini kita terjemahkan kondisi kita, setiap supir taksi itu pasti bisa nyetir. Ya. Tapi cuman leader yang bisa bikin peta, saya mau kemana, lewat mana yang paling efisien, yang paling dekat, waktunya paling singkat, tidak kena macet, dia petain. Jalan 500 meter kalau kita pakai Waze, belok ke kiri. 3,2 kilometer Anda belok kanan. Sampai betul-betul kita sampai dengan tujuan itu dengan
secara efisien, secara efektif. Nah, ini yang dia katakan, anyone can steer the ship, but it takes a leader to chart the course, yang bikin petanya. Jadi menurut beliau, ya Bapak tolong, makasih Pak. Ya. Jadi menurut beliau, pemimpin yang baik itu nggak hanya bilang, kamu harus begini, tujuan kita begini ya, kita cetak profit begini akhir tahun ya. Tapi cuman itu bukan navigator. Ya. Nah, navigator harus bekerja memberikan guidance, petunjuk lebih dari itu. Ya, harus lebih dari itu. Dia harus tahu, dia harus lihat satu gambaran yang besar. Apa yang terjadi di kiri, apa yang terjadi di kanan. Kalau kita pernah belajar dulu namanya, kita harus belajar situasi politik saat ini yang akan datang bagaimana, ekonomi bagaimana, terjadi pelemahan ekonomi kah, terjadi penyusutan daripada customer kita kah. Itu dari ekonomi, belum dari sosialnya, belum politiknya, belum teknologi. Apakah dalam waktu 5 tahun apa yang kita kerjakan sudah ketinggalan teknologinya? Apakah legalnya? Yang kita lakukan nanti sebentar lagi tidak legal, karena sekarang legal, karena peraturan. Itu seorang navigator harus melihat keseluruhan aspek itu. Supaya kita yakin, dia yakin, bahwa dalam waktu sesuai dengan visi dia, katakan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, dia tetap pegang kendali. Istilahnya sekarang dia harus tetap sustainable. Nah, ini adalah navigator. Jadi dia tidak sekedar leader, tapi dia harus jadi navigator. Next ini Pak. Oh sini ya. Pertanyaannya gimana dong kalau kita mau jadi leader sekaligus juga navigator? Satu, kalau kita baca bukunya, harus kita jangan lupakan pengalaman kita yang dulu. Ya, itu perjalanan kita, itu berapa puluh tahun, mungkin Pak Ardian 50 tahun dalam bisnis itu ada nilainya. Yang kedua, yang penting menurut beliau, pelajari kegagalan orang lain. Karena kegagalan itu guru yang terbaik. Ya. Dan kalau kita sudah belajar masa lalu, jangan lupa belajar saat ini bagaimana. Karena saat ini harusnya sudah berubah banyak dibandingkan masa lalu. Apa yang kita pelajari, apa pengalaman kita, pengalaman orang lain yang kita pelajari, mungkin juga udah jadul sekarang. Demografi berubah. Anak-anak sekarang yang kerja pun anak-anak dari generasi bukan milenial lagi, dari generasi Gen Z. Ada teman saya juga bilang susah ngatur generasi orang milenial. Maunya cepet hasilnya. Kalau diajarin step-stepnya, wah itu kelamaan. Saya cuma mau dengar Bapak ceritain aja kisah sukses Bapak. Gitu. Dan waktu dia kerja, dia lihat selalu bawa komputer, taruh di meja. Ya. Dia main komputer, terus dia tanya, saya nanti mau jadi apa? Terus kok pekerjaannya begini-begini terus? Lebih banyak administrasinya nih. Komputer bisa dia taruh di meja, sore hari dia tulis surat, saya resign. Dulu zaman saya, ini pengakuan juga nih Pak. Kalau saya mau resign, saya nyari kerjaan dulu Pak. Gitu resign udah dapat kerjaan baru dong. Masa nganggur? Lah terus nggak dapat gaji dong. Anak sekarang enggak Pak. Dia tinggal aja.
tidak sesuai dengan keinginan dia, dengan hati dia, dia tinggalin. Itu nggak gampang, Pak. Itu udah berubah. Nanti ada juga contohnya, kenapa, bagaimana luar biasa situasi bisnis kita itu berubah. Ya. Nah, kalau kita sudah pelajari situasi saat ini, Pak, kita ini kepaksa, Pak. Kita, walaupun saya juga udah putih, udah umur saya hampir 70, 2 tahun lagi sih. Nah, itu masih muda. Saya merasa, maaf, tergugah, bersemangat lagi ngelihat Opa. Ngelihat Opa Hen juga. Wah, berarti waktu produktif saya kayaknya masih banyak nih. Gitu ya. Makanya saya nggak mau deket-deket yang anak muda. Nah, jadi kita terpaksa, Pak. Kita harus belajar cari yang baru. Kita harus menyisihkan waktu, sesibuknya kita udah capek pulang dari kantor, kadang-kadang setengah jam, 1 jam buka. Entah buka YouTube, entah buka Google, entah buka apa. Ada yang baru nggak sih? Pengen tahu gitu. Nggak perlu kita jadi master, jadi menguasai gitu. Itu mungkin bukan waktunya kita lagi. Tapi paling kita tahu perkembangannya kayak gimana nih. Gitu. Supaya kita nggak ketinggalan. Karena kalau kita ketinggalan dari zaman, sebentar lagi kita expired. Selesai kita. Bisnis kita jadi ikut-ikutan expired nanti. Ya. Nah, jadi kita harus belajar hal yang baru, dan sekarang itu situasi berubah dengan cepat. Setiap ada perubahan di dunia bisnis, praktek dan sebagainya, nanti ada contohnya, kita mesti tahu. Jadi kembali lagi seperti navigator, kita mau ke ujung sana, ke kota Bandung, kita mesti tahu tuh, di belokan mana, kilometer berapa ada belokan tajam, di kilometer mana ada mendaki yang tinggi, turun yang terjal. Kita mesti tahu. Kalau nggak tahu kita bisa celaka. Ya. Nah, itu dia katakan stres. Pelajari, we must know every turn in between. Setiap belokan, setiap ada rintangan di mana kita tahu. Contoh yang paling jelas itu karena sekarang ada Waze, Google, itu kan dia kasih tahu. Di depan 200 meter ada kecelakaan. Itu sekarang contohnya gampang. Kalau zaman dulu bicara ini apa ya contohnya? Kalau Google itu udah clear. Oh, ternyata memang harus begitu gitu. Ya. Karena ya ini terlalu teoritis. Situasi sekarang itu orang udah bingung masalah VUCA, katanya situasi itu bergejolak, volatile, terus uncertain, ya tidak menentu. Dulu kita lakukan investasi ini pasti keluar hasilnya begini. Untung kita tahu bakal sekian persen. Sekarang nggak bisa. Ya, pasti ada variasinya besar, ya. Dan ya, C-nya apa ya? Kadang-kadang mesti punya kerepean. Tapi waktu kuliah sih nggak nyontek, Pak. C itu kompleks. Situasi sekarang itu jauh lebih kompleks dari dulu ya. A-nya itu ambiguous, jadi kadang-kadang nggak jelas. Kita nggak bisa menentukan ini maunya kemana. Ya. Dan ternyata saat ini itu VUCA itu sudah berkembang juga. Dari VUCA itu sekarang berkembang namanya BANI. BANI itu B-nya itu brittle.
Jadi sekarang itu sangat brittle itu gampang pecah, gampang ini. Contohnya kita lihat banyak startup company, anak-anak muda muncul, hilang. Atau muncul, tahu-tahu dalam waktu 1 tahun kok dia bisa jadi omsetnya 1 triliun. Tapi kemudian hilang lagi. Ya, itu brittle. Kita kalau yang dari umur dari baby boomer ini kadang-kadang bingung juga ngelihatnya gitu. Kok bisa ya begitu? Ya. Kemudian anxious, selalu bisnis itu sekarang nggak bisa lagi kita santai, tenang, jam 9 sampai kantor, jam 5 pulang ke rumah, jam 6 sampai rumah kita minum teh sama istri, cerita-cerita, nonton TV sebentar, mandi, tidur jam 10, wah bangun pagi dengan senang, dengan girang lah gitu kitanya. Sekarang nggak bisa begitu. Hidup ini penuh dengan anxiety, dengan apa ya, kita harus apa sekarang? Makin pendek waktunya. Jadi kita harus katakan selamat tinggal tidur yang tenang. Ya. Kadang-kadang saya juga ngalamin begitu situasi berubah sekarang. Kadang-kadang berapa malam nggak bisa tidur, Pak. Sampai akhirnya balik lagi. Hanya satu yang bisa menolong kita, yaitu Tuhan Yesus. Hanya kita bersujud, ambil waktu pribadi dengan Tuhan, believe it or not, Tuhan yang akan pimpin. Seolah-olah Tuhan yang berbicara di dalam hati, di dalam pikiran kita, kenapa enggak lakukan ini? Kenapa kita enggak lakukan itu? Jangan lupa itu. Karena kalau kita tidak punya Tuhan, kita kena bani ini, wah kita betul-betul nggak bisa tidur bisa selamanya itu, ya. Dan I-nya itu incomprehensible. Jadi nggak bisa dimengerti lagi gitu situasi sekarang. Nah itu para orang yang biasa bikin teori mengatakan dari Fuka itu sekarang sudah lebih hebat lagi, sudah menjadi bani gitu. Ya. Nah ini kita harus pelajari semua sehingga kita punya satu persiapan yang matang. Bagaimana menghadapi situasi sekarang. Kita harus sadar apa yang kita lakukan 10 tahun yang lalu. Tindakan-tindakan kita, resep-resep kita. Orang bilang, wah udah jam terbangnya tinggi. Udah tahu, dia sih tinggal pencet tombol aja sudah tahu. Ada apa tinggal pencet tombol ini. Ada yang lain, itu udah gak laku. Karena situasinya udah berubah. Ya. Dan ini sangat diperlukan, terutama kalau saya sebagai pegawai, saya harus bisa memberikan confidence level, kepercayaan dari shareholder saya. Ya, saya report ke satu orang, kepada COO, saya deputinya COO, saya report kepada CEO, CEO-nya itu adalah anak big boss. Dan di atas anak big boss, itu CEO-nya. Jadi saya harus yakin saya bisa memberikan laporan yang bermanfaat dan benar dan tepat. Gitu. Dan ini penting karena saya sebagai pegawai. Ya. Tapi bagi yang bukan pegawai pun itu perlu memberikan satu kepercayaan bagi distributor kita, bagi customer kita. Tanpa distributor tiba-tiba saya tidak mau jadi distributor Bapak lagi deh, ada distributor lain nih. Nah, pindah dia, kita juga selesai. Ya. Customer juga
Harus ada confidence level, ada kepercayaan pada kita. Supplier juga begitu. Banker juga harus begitu. Kita nggak dapat support lagi dari banker, susah juga kita. Dan lain-lainnya dari stakeholder. Jadi bagaimana kita mendapatkan kepercayaan itu? Kita mau di perusahaan besar, perusahaan kecil, dagang di pasar, tetap kita harus dapat kepercayaan itu. Dan kepercayaan itu hanya bisa kita dapat kalau kita bisa membuktikan, kita ini tahu loh apa yang saya kerjakan, kemana besok saya udah tahu, saya udah siap-siap, jangan takut saya bangkrut. Tunjukin, kita punya usaha apa. Pada waktu misalkan COVID dulu, COVID itu orang begitu takut. Tiba-tiba orang berubah menjadi sangat perhatian terhadap kebersihan, terhadap kesehatan. Maka ada teman-teman yang di restoran itu, tiba-tiba tembok-temboknya dia ganti, dia cat putih semua. Meja-mejanya diganti semua, dikasih yang putih. Begitu orang masuk, wah ini bersih, aman deh. Saya nggak kena COVID nih. Nah naik dia omsetnya, salesnya dia naik. Nah itu seperti contoh kecilnya seperti itu. Gitu ya. Nah apa yang Tuhan Yesus ajarkan juga? Ya, di ayat 28 itu Lukas 14, kenapa kita harus melakukan persiapan. Sekarang persiapan itu timingnya makin pendek, bukan kita meeting setahun sekali, udah cukup, sebulan sekali kita merasa kita sudah yakin udah siap. Mungkin sekarang tiap hari kita harus siap. Ya, jadi dikatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dulu buat anggaran biaya, kalau cukup uangnya. Ini harus ada good preparation. Gitu. Dan ayat 31-nya, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang dia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jadi kata kuncinya kita harus punya satu preparation, satu persiapan supaya kita yakin situasi dunia kita berubah, dunia persaingan usaha kita berubah, kita juga siap. Ya. Nah, ini mungkin panjang sekali, nanti kita baca di rumah ya, tapi kira-kira Joshua sedang tawar hati karena dia merasa dia tidak sanggup merebut satu kota namanya kota Ai. Ai atau Ai itu. Tapi Tuhan katakan, janganlah tawar hati. Ya, jangan takut. Sama seperti kita. Pada situasi apapun saat ini, jangan tawar hati. Jangan nyerah. Wah udah deh, ini kalau gini udah bukannya zaman saya lagi dah. Saya mundur aja deh. Jangan. Selama kita masih bisa memberikan kontribusi, kita bisa jaga perusahaan ini, kita harus lakukan. Jangan tawar hati. Ya, harus semangat. Nah, terus Tuhan bilang, bawalah 30.000 bala tentaramu yang bagus. Caranya, nah berarti kita sudah mulai dalam bisnis itu kita sudah mulai menghitung kemampuan kita berapa. Karena di situ disebutkan kemudian Joshua memilih 30.000 yang paling bagus tentaranya. Nah, kemudian 5.000 disuruh ke belakang dari kota sembunyi. Yang 15.000 tetap dari pintu gerbang depan dia mau menyerang. Dan dikatakan penyerangan itu malam hari kata Tuhan. Jadi sama di bisnis juga kita harus lihat timing yang tepat. Kalau kita melakukan action, timing yang gak tepat, percuma juga. Wasting jadi. Jadi
pada malam hari yang 5.000 itu ditempatkan di mana? Di situ dijelaskan, maka Yosua menaruh 5.000 orang yang akan menyerang kota itu dari belakang, pintu belakang, di satu tempat yang tidak terlalu jauh dengan pintu belakang, tapi juga di antara battle dengan kota Ai yang kira-kira mungkin yang tidak kelihatan, yang tidak bakal terdeteksi. Yang 15.000 lagi dari depan. Dari depan dia mau nyerang malam hari. Wah, Raja Ai melihat, wah ini Yosua datang lagi, dia siapin bala tentara yang besar, dia keluar, dia kejar. Dia perang. Nah Joshua juga tahu berdasarkan pengalaman, nah balik lagi tadi pengalaman, raja ini nggak ngotot, nggak mau berhenti. Pasti kalau saya pura-pura lari, dia pasti kejar. Orangnya nggak mau begitu aja, dia pasti mau habisin. Begitu datang 15.000 tentara Joshua, semua tentara dari kota Ai itu keluar, dikejar. Dia pura-pura lari ke gurun. Nah dikejar. Sampai tuh kota kosong, nggak ada tentara. Yang 5.000 kan udah di belakang siap-siap. Begitu agak jauh Joshua kasih tanda, yang 5.000 bangun masuk ke dalam kota. Direbut. Jadi kita memang harus punya strategi. Strategi itu timingnya jelas, kita bisa mengukur kemampuan kita, kemampuan lawan, bagaimana. Kemudian yang terakhir, Tuhan bilang, begitu kamu rebut kota itu, oleh yang 5.000 tentara itu, bakar kota itu. Dibakar kota itu. Jadi tentaranya Raja Ai yang udah di jauh ngejar si Joshua, dia lihat bentengnya udah kebakar. Dia udah mau ngapain gitu. Mentalnya juga udah nggak mau berperang lagi. Begitu dia mau kembali lihat bentengnya yang kebakar, dari benteng keluar yang 5.000 pasukan itu. Kemudian yang dari lari balik lagi, dijepitlah bala tentara Ai itu. Akhirnya kota itu bisa direbut oleh Joshua. Nah kira-kira ilustrasi zaman dulu pun ada benernya dengan sekarang. Kita harus mempersiapkan diri, kita harus belajar pengalaman kita, kegagalan orang lain, kenapa kota ini susah sekali ditaklukkan. Kemudian timingnya harus tepat, strateginya harus tepat. Ini kira-kira. Nah, ada yang menarik, yang lebih actual yang keadaan sekarang. Kita baru dengar ya, Batak tutup. Waktu saya baca, ini di YouTube ada dari Dr. Renald Kasari. Waktu saya lihat Batak tutup, pastilah tutup. Kita nggak pernah dengar tuh Batak, puluhan tahun nggak pernah dengar, di mall juga nggak ada, promosi juga kita nggak pernah dengar. Ya tutuplah. Ternyata bukan itu, brothers, penyebabnya. Kita lihat Bata itu didirikan itu 1894 di Ceko. Itu udah 130 tahun umurnya. Dan dia punya 5.000 retail shop. Nah, toko-toko retail itu di 90 negara. Kok bisa tutup di Indonesia? Apa dia salah? Apa dia nggak inovasi? Ternyata dia inovasi. Saya juga nggak tahu. Ternyata dia lakukan inovasi. Jadi yang di sebelah sini itu adalah sepatu Adidas, Converse. Dia juga lakukan hal-hal yang sama. Dia mencoba mengikuti kebutuhan dari masyarakat.
Dia mengikuti juga fashion modenya. Adidas bikin apa, dia bikin. Dia lakukan juga kolaborasi. Wah, dia bikin sepatu, dia kerjasama. Bayar royalti mungkin dengan Disney ya. Ada dia pasangin karakter-karakter Disney di sepatunya supaya anak-anak suka beli sepatunya. Dia kerjasama dengan Mary Claire, saya nggak tahu ini siapa. Ya. Dia juga bikin marketing campaign untuk anak-anak muda juga. Dia juga manfaatkan media sosial sama. Kita mesti perkenalkan produk kita dari media sosial dong, dengan sosmed. Ternyata dia lakukan juga. Lah terus kenapa kolaps? Kan dia udah lakukan semua. Bapak, itu yang saya sampaikan tadi. Situasi yang berubah. Situasi kita dagang dulu sama situasi kita dagang sekarang udah beda. Satu, sekarang banyak anak-anak muda yang kita acungin jempol lah, kita nggak kepikir. Nah, anak-anak muda ini punya jiwa-jiwa entrepreneur. Jadi sekarang pesaing kita itu, kalau Bata, pesaingnya itu bukannya hanya Adidas, Nike, dan sebagainya. Pesaingnya anak-anak muda. Kok anak-anak muda bisa nyaingin? Kan dia nggak punya pabrik. Itu Pak, sekarang tidak perlu orang itu buat berbisnis punya pabrik. Menurut Renal Kasali sekarang berubah dari heavy asset industry. Kalau punya pabrik itu pasti investasinya besar. Punya tanah, punya pabrik, punya karyawan. Wah, investasinya gede. Berat itu, heavy asset. Sekarang sudah beralih ke light asset, yang ringan-ringan aja. Anak-anak muda ini kan nggak punya duit kalau suruh bikin pabrik kayak Bata. Dia lakukan apa? Maklon. Dia datang ke pabrik. Pak, mau nggak bikinin saya sepatu kayak begini, 100.000. Udah Bapak kasih saya yang jual, saya yang marketing, saya yang promosi. Pokoknya Bapak bikinin 100.000. Dibikinin Pak. Dijualnya kemana Pak? Kalau zaman dulu sampai sekarang saya masih gitu Pak. Saya jual kaca ya, karena kaca sangat berat dan bulky ya. Itu jual ke distributor. Punya distributor khusus. Distributor jual lagi ke sub distributor. Sub distributor jual lagi ke toko-toko besar. Toko-toko besar jual lagi ke toko kecil retailer. Toko kecil baru jual ke konsumen. Itu dulu kita bangga. Wah, siapa yang bisa melawan kita? Ini 20 tahun loh kita membuat struktur ini sehingga struktur kita ini kuat. Sekarang anak-anak muda disentil aja bisa jengkel. Anak-anak muda sekarang ngapain? Dia nggak punya tuh jalur-jalur begitu. Siapa yang mau jadi agennya dia? Dia jual gimana Pak? Lewat Shopee, lewat Tokopedia. Dia cari siapa nih yang punya komunitas. Ada yang punya komunitas, followernya itu 100.000 orang, 200.000 orang. Dia pilih aja komunitas yang 200.000 orang. Influencernya siapa? Influencer itu orang yang nanti yang mempromosikan kayak kalau di medsos bintang film gitu. Dia bintang film pakai sepatu dia gitu.
Nah itu 100.000, itu dia jual aja di komunitas 1, komunitas 2. Yang penting panggil influencernya. Wah, orang ngeliat, wah si mbak itu pakai itu loh. Wah, ngikut. 100.000 hilang Pak, cepet. Yang kirim siapa? Yang kirim pabrik bata. Begitu dikirim barangnya, kemudian yang pembeli udah tulis di Shopee, ketik di Shopee, saya udah terima barangnya, Shopee langsung bayar. Jadi anak muda yang gak punya modal bisa kerja, gak perlu modal. Inilah yang mungkin ya, saya nggak tahu. Mungkin ini dengan kemajuan teknologi Internet of Things ini dan sebagainya, ya makanya yang luar biasa hebatnya kalau dulu saya ke Mangga 2 mesti desek-desekan, saya paling mangkel kalau diajak istri ke Mangga 2. Udah panas, udah desek-desekan, nggak bisa berdiri, begitu berdiri didorong orang. Sekarang ada sepi. Pak, perubahan-perubahan ginilah yang kadang-kadang di luar dari yang tadi bilang Baninya itu incomprehensible. Tidak bisa masuk ke dalam nalar kita. Jadi beyond comprehension. Jadi di luar nalar kita gitu. Jadi benar, yang kayak begini tapi kita harus tahu. Makanya teorinya John Maxwell itu mengatakan, Anda harus tahu semua, harus bisa ngelihat ke depan, ngelihat satu total picture, satu gambaran besar yang utuh. Bisnis ini mau kemana nih? Baru kita bisa menjadi leader sekaligus juga navigator. Ini yang mau disampaikan oleh John C. Maxwell. Nah seperti begini, tadinya kita santai aja. Hidup memang tidak selalu mulus, ada tanjakan. Tapi gampang, kita tahu kok tanjakannya. Tapi begitu situasi sekarang udah bukannya udah jadi Bani dan sebagainya, jalan di depan itu udah nggak jelas kita gimana cara liwatnya. Nah, jadi kembali dikatakan setiap orang itu bisa aja nyetir kapal, tapi navigator yang baik itu selain dia bisa nyetir, dia bisa bikin peta. Jalan sekian mile, baru belok kiri, baru belok kanan, sekian. Baru dia bisa selamat sampai tujuan. Ya, tidak hanya menentukan, pokoknya akhir tahun saya mesti profitnya sekian. Caranya gimana Pak? Terserah lu. Gitu. Nanti dia tetap bisa kena tembok kiri, tembok kanan gitu ya. Nah, tapi itu kan susah. Itu kan susah. Gimana kita bisa? Kadang-kadang kita nggak tahu juga. Kita kan manusia biasa. Pengetahuan kita juga terbatas. Nah ini ayat saya dapat dari periodenya Pak Ardian nih. Saya simpen nih ayat. 2 Tawari 20 ayat 12. Iya. Kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar besar ini ya. Tapi selanjutnya ini yang saya kuningin, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ya. Jadi kita bahagia FGB Man ini kita punya Tuhan. Sehingga kita bisa membawa Tuhan kita ini bersama-sama dengan kita
menjadi konsultan kita, menjadi penasehat kita. Yes. Gitu, ya. Jadi tetap Pak, be strong in the Lord. Ya, terima kasih. Luar biasa.